Selamat hari Minggu adik-adik semua yang manis, yang ganteng, yang cantik. Hari ini hari apa ya? Hari apa hari ini, Prince? Apa? Hari Minggu. Oh benar, hari ini hari Minggu. Kalau hari Minggu berarti adik-adik pasti sudah siap untuk ikut ibadah anak atau ibadah sekolah minggu ya. Sudah wangi nih kayaknya, sudah pada mandi, sudah pada sarapan, sudah pada minum susu. Kamu udah mandi belum, Prince? Kamu udah minum susu belum atau udah makan? Sebentar. Udah ya? Oh udah adik-adik. Si Prince juga udah mandi tadi. Udah makan, udah minum. Terus kalau udah makan, udah mandi, udah minum susu, mau ngapain sih kita? Hah? Mau ngapain adik-adik? Sekolah minggu ya? Mau nyanyi? Mau baca Alkitab? Mau dengerin ibu guru sekolah minggu cerita? Oke, itu yang harus kita lakukan sekarang. Tapi harus dengan penuh sukacita ya hari ini. Seperti lagu itu loh, apa ya? Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Dimanapun tetap happy. Meskipun saat ini sekolah minggunya masih di rumah, tetapi tetap happy dan selalu happy. Jadi adik-adik sekarang persiapkan diri kita semuanya untuk ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, salam. Dadah dulu dong. Dah teman-teman, si Prince juga mau ikut sekolah minggu loh. Dadah. Selamat pagi anak-anakku terkasih. Jumpa lagi dengan Ibu Tessa dan Kak Puspa. Pagi hari ini kita bersama-sama akan melakukan ibadah sekolah minggu online. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu yakin anak-anak di rumah selalu sehat karena berkat perlindungan Tuhan. Sama kami di sini pun sehat. Ayo anak-anak bangkit berdiri, kita bersama-sama bersukacita memuji nama Tuhan. Dengan satu lagu, semua puji Tuhan. Musik. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat perlindungan-Mu, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan Tuhan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah pada hari ini, semua juga karena kasih Tuhan kepada kami. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir nanti, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku terkasih, sebentar lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Ami. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita dapat menjalankan dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Ibu Ami berharap anak-anak dalam keadaan sehat seperti Ibu Ami di sini. Anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk istirahat yang cukup malam tadi. Hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan siap menerima firman Tuhan. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Anak-anak semua, kita mau mulai membaca Alkitabnya ya. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Oke, very good. Nah, kita mau baca dari Keluaran 12 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Keluaran 12 ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Untuk seluruh ayatnya nanti anak-anak baca bersama mama papa ya. Sekarang kita akan baca ayat emasnya saja dari Keluaran 12 ayat yang ke-14. Keluaran 12 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Di ibadah anak yang kemarin, Ibu Sari sudah mengenalkan Nabi Musa bukan kepada anak-anak. Nah, cerita kali ini juga masih tentang Nabi Musa loh. Yuk kita simak sama-sama. Duduk yang manis ya. Nabi Musa dan Nabi Harun datang ke tanah Mesir, meminta agar Raja Israel yaitu Fir'aun membebaskan orang Israel. Di tanah Mesir, orang Israel dijadikan budak, diminta bekerja siang dan malam. Bahkan tidak jarang orang Israel dipukuli dan disiksa oleh orang Mesir. Namun apa yang terjadi? Raja Fir'aun menolak keinginan Allah. Fir'aun tidak mau membebaskan orang Israel dan tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan Allah marah sekali. Tuhan menjatuhkan hukuman pada orang Mesir. Hukuman atau tulah yang pertama, air menjadi darah. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air, air di sungai Nil berubah menjadi darah. Hukuman atau tulah yang kedua, katak. Datanglah katak-katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Fir'aun dan seluruh tanah Mesir. Hukuman atau tulah yang ketiga, nyamuk. Muncullah nyamuk yang sangat banyak hingga pada orang Mesir dan semua binatang yang ada di Mesir. Tulah atau hukuman yang keempat, lalat pikat. Datang seluruh lalat pikat memenuhi semua rumah orang Mesir termasuk istana Fir'aun. Tulah atau hukuman yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Binatang orang Mesir semuanya mati terkena sampar, kecuali binatang-binatang milik orang Israel. Hukuman atau tulah keenam, barah. Muncullah barah atau luka di tubuh seluruh orang Mesir dan binatang-binatang yang ada di Mesir. Hukuman atau tulah ketujuh,
hujan es. Turunlah hujan es, membinasakan orang Mesir, kecuali orang Israel yang berada di tanah Goshen. Tulah atau hukuman yang ke-8, belalang. Tiba-tiba datang belalang-belalang yang sangat banyak, sehingga memenuhi tanah di Mesir. Hukuman atau tulah ke-9, gelap gulita. Gelap gulita meliputi rumah orang Mesir, tapi rumah orang Israel ada terang, gak gelap. Anak-anak terkasih, tadi kita sudah lihat ya, hukuman yang diberikan Tuhan Allah untuk orang-orang Mesir karena mereka tidak mau membebaskan orang Israel. Tapi dengan adanya tulah itu, apakah orang-orang di Mesir mau membebaskan orang Israel? Ternyata tidak. Mereka belum mau membebaskan orang-orang Israel. Yuk kita lihat lagi kelanjutannya. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa ia akan mendatangkan satu tulah lagi atas Mesir. Namun, agar bangsa Israel terhindar dari tulah yang ke-10, bangsa Israel harus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Keluarga-keluarga Israel harus mengambil dan menyembelih seekor domba jantan, tidak bercela dan berumur setahun. Darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan kepada 2 tiang pintu dan pada ambang atas rumah orang Israel. Daging domba harus dipanggang dan dimakan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Apabila orang Israel menuruti perintah itu, mereka akan terhindar dari tulah yang terakhir. Hukuman atau tulah yang ke-10, anak sulung mati. Seluruh anak sulung mati baik manusia maupun hewan. Namun bangsa Israel selamat dari tulah yang terakhir. Setelah tulah yang ke-10, akhirnya Fir'aun takut. Fir'aun menyuruh Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Akhirnya bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Anak-anak, bangsa Israel selamat dari tulah yang ke-10 karena bangsa Israel mentaati perintah Tuhan. Tadi perintah Tuhan meminta bangsa Israel untuk menyembelih domba yang jantan. Darahnya dioleskan di depan pintu rumah mereka. Lalu mereka memakan domba jantan tersebut, dipanggang, dimakan bersama roti tidak beragi dan juga sayur yang pahit. Nah, bangsa Israel selamat karena apa? Karena taat atas perintah-perintah Allah. Anak-anak juga bagaimana nih sekarang? Di masa pandemi corona ini, Ibu Ami berharap supaya anak-anak juga taat pada peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh keluarga, diberikan oleh sekolah kepada anak-anak sekalian. Nah, kalau aktivitas di rumah, di luar rumah, apa yang harus kita siapkan? Jangan lupa pakai masker. Betul. Maskernya dipakai dengan baik. Kayak begini ya. Tidak kelihatan hidungnya. Dipakai di dagu. Enggak dong, semua tertutup dari hidung sampai ke mulut. Nah, anak-anak juga bisa selalu cuci tangan. Cuci tangan dengan apa? Bisa dengan air, bisa dengan sabun, atau misalnya sedang berada di luar rumah, anak-anak bisa minta mama papa untuk menyiapkan hand sanitizer supaya anak-anak bisa melindungi diri dari virus-virus yang ada di luar sana. Jangan lupa juga makan dan minum yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, minum susu ya, semua dihabiskan dengan baik. Maka kita akan dijauhkan dari virus-virus yang ada di luar sana. Virus-virusnya males datang ke tubuh kita. Oke anak-anak, jangan lupa juga
Anak-anak juga harus berdoa ya, supaya pandemi ini segera berakhir agar kita dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Bisa sekolah, bisa bermain, bisa ke gereja sama-sama. Oke? Ibu Ami percaya anak-anak bisa menjadi anak yang taat, anak yang patuh pada aturan. Oke anak-anak, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Anak-anak, saatnya kita membuat aktivitas. Ibu guru mau nanya, anak-anak di rumah punya masker berapa ya? 1, 2, atau banyak? Kalau ibu punya ada beberapa masker. Ada yang batik, ada yang bergambar, ada juga yang polos. Nah, kita mau menghias yang polos ini agar menjadi lebih menarik. Kalau di rumah ibu ada manik-manik seperti ini. Terus dibutuhkan lem. Ibu menempel manik-manik ini ke sini pakai lem. Di sini cukup dengan lem sedikit, terus kita tempel di sini. Nah, semua ditempel ke sini menjadi seperti ini. Atau menjadi juga seperti ini. Atau kita bisa juga bikin dari kain flanel. Kain flanel dicontohkan. Dari ini bisa, atau dari ini adik-adik. Dari kain ini kita contoh begini. Terus kita pakai spidol, terus udah menjadi bentuk seperti ini, tinggal kita gunting. Jadi deh seperti ini, tinggal dihias pakai yang biru, jadi lebih menarik kan? Nah, nanti hasil kreasi adik-adik dikirim ke Ibu Ami ya, untuk ditayangkan minggu depan. Selamat berkreasi adik-adik. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita melanjutkan aktivitas yang lain, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh selesai dengan ibadah kami dan kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
adik-adik. Anak-anakku terkasih, bagaimana firman hari ini yang dibawakan Ibu Ami? Begitu indah kan? Bagaimana firman hari ini mengajarkan kita semua menjadi T-A-A-T, taat, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan juga kepada orang tua. Jangan lupa kalau mama suruh makan sayur, ayo dimakan sayurnya. Kalau disuruh mandi, ayo langsung mandi dan langsung sekolah online seperti saat ini dilakukan. Ibadah anak pagi hari ini hampir selesai. Mari kita bangkit berdiri semua bersama-sama memuji nama Tuhan, mengakhiri ibadah anak ini dengan satu lagu pujian. T-A-A-T, taat. Musik.